Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Rabu 15 September 2021, pada peringatan wajib Santa Perawan Maria Berduka Cita. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan Yesus, dan selalu dalam lindungan kasih-Nya. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudaraku yang terkasih, pada peringatan wajib Santa Perawan Maria Berduka Cita, kita diajak oleh gereja untuk merenungkan bacaan pertama yang diambil dari kitab Ibrani bab 5 ayat 7-9, di mana di sana kita diajak oleh penulis surat kepada orang Ibrani ini untuk belajar dari Kristus, dari Tuhan kita yang belajar menjadi taat kepada kehendak Bapa, dan dengan ketaatan yang mencapai kesempurnaan darinya, dia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang juga mau belajar untuk menjadi taat pada kehendak Bapa di surga. Sedangkan dalam bacaan Injil, gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Yohanes bab 19 ayat 25-27, di mana kita disajikan peristiwa ketika Yesus bergantung di salib, dan di bawah kaki salib ada ibu dan saudara daripada ibunya beserta Yohanes murid yang dikasihnya, di mana dia menyerahkan pemeliharaan dari ibunya kepada Yohanes murid yang dikasihnya, dan sebaliknya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada peringatan wajib Santa Perawan Maria Berduka Cita ini, saya ingin kita memfokuskan pada apa yang dibuat oleh Maria. Berdiri dekat salib Yesus, di bawah kaki salib Tuhan Yesus, setia dalam tugas perutusan, setia sampai salib. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah penderitaan atau kesedihan membebani kita? Pertanyaan penting saya kira buat kita manusia, terutama buat kita umat beriman. Karena apa? Karena kita kenal salib. Salib membawa kita berhadapan muka dengan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang menderita sendirian. Semua muridnya meninggalkan dia, kecuali ibunya dan 3 wanita bersama dengan Yohanes murid yang dikasih. Para rasul melarikan diri dalam ketakutan, tetapi Maria, ibunya, ibu Yesus, dan 3 wanita lain bersama dengan Yohanes murid yang dikasihnya, mereka hadir di bawah kaki salib. Mereka mendemonstrasikan kekuatan kasih yang mengatasi rasa takut, mengatasi kecemasan mereka. Kasih yang membuat mereka tidak takut dengan para serdadu Romawi. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, benar kata orang bijak bahwa hanya cinta yang dapat menopang orang dalam harapan ketika harus melalui kesedihan dan pencobaan. Pada awal kelahiran Tuhan Yesus, kita tahu ketika dia dipersembahkan di bait Allah, Simeon telah meramalkan bahwa Maria akan menderita. Dikatakan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 33-35, Simeon katakan kepada Maria, sebuah pedang akan menembus jiwamu. Banyak yang menyebut Maria juga sebagai martir dalam roh. Santo Bernardus dari Clairvaux, dia berkata, Yesus mati dalam tubuh melalui cinta yang lebih besar daripada yang pernah diketahui siapapun. Maria mati dalam roh melalui cinta yang tidak seperti yang lain sejak cintanya bersemi. Maria tidak putus asa dalam kesedihan dan kehilangannya. Karena apa?
karena iman dan harapannya ditopang oleh kepercayaannya kepada Tuhan dan ditopang oleh cinta yang dia miliki untuk putranya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus dalam kesedihan dan penderitaannya tidak melupakan ibunya. Dia mempercayakan pemeliharaan bundanya, ibunya, kepada Yohanes, serta Yohanes kepada ibunya. Tidak ada kerugian, tidak ada penderitaan yang dapat menjauhkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada satupun yang dapat menjauhkan kita dari kasih Kristus itu. Rasul Paulus dalam surat yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 13 ayat 3, dia katakan bahwa kasih menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kita tidak dapat menemukan bukti kasih Allah yang lebih besar bagi kita selain pengorbanan dari Putra Tunggal Allah, Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Tahukah kita akan kasih yang memampukan kita memikul salib dan menanggung pencobaan dan kesulitan dengan iman dan harapan kepada Tuhan? Saudara dan saudariku terkasih, kasih Tuhan Yesus serta teladan iman Bunda Maria yang setia sampai salib putranya, sampai kaki salib putranya, memampukan kita untuk terus berjalan dalam jalan kemuridan ini dengan berbagai macam salib yang datang menghampiri dan yang harus kita pikul. Itu adalah keharusan. Pikul dengan penuh kesadaran bahwa kita turut berpartisipasi dalam penderitaan Kristus yang membawa keselamatan buat kita. Dan partisipasi kita ini kemudian akan membawa kita pada partisipasi dalam kemuliaannya juga kelak. Bunda Maria, Bunda yang berduka cita, tolonglah kami anak-anak-Mu. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, dengan kematian-Mu di kayu salib, Engkau telah memenangkan pengampunan bagi kami dan kebebasan dari tirani dosa dan kematian. Semoga kami hidup dalam sukacita, dalam kebebasan kemenangan-Mu atas dosa, penghukuman dan kematian. Dan bantulah kami agar kami terus setia dan berkomitmen dalam jalan kemuridan ini. Bantulah dan tolonglah kami Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi, segala usaha kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.